Persatuan Purnawirawan Korps Wanita Kapten. Apa? Komandan ya kan? Komandan. Saya penerima Mercy Anusaragi dari PWKI, Persatuan Wanita Kristen. Oke, ini ada bidang agama, ya kan? Ya. Oke. Ini Saya dari politis. Adidaya, organisasi dari Partai Golkar. Nah, ini politis Iya. ya. saya dari Pepabri. Oh. Ya. Persatuan Purnawirawan TNI, Polri dan Warakawuri. Ya, jadi ibu-ibu yang sudah ditinggal sama suaminya masuk ke situ, golongan situ. Ya. Jadi Itu ada- saja, sama dengan Bu Irianti, Wabendum. Ya, Oh, iya. Wabendum kan dari Pepabri Oh, juga. Pepabri juga dia. Iya. 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 Saya juga ini makanan baru buat saya. Saya baru mau belajar. Jadi kita memang berlainan organisasi Mau belajar. di dalam satu wadah yaitu Soseskel. Jadi masing-masing kita ini gaduh-gaduh, ya kan? Jadi ditaruh di satu wadah supaya bagaimana rasanya enak, ya kan? Nah, kita Macam-macam harus- tuh malah enak kok. Saya belum memperkenalkan diri. Oh iya. Lah iya kelewat ya. Saya Baby, saya dari IWAPI, tapi saya juga ada di Baby Aska di dalam itunya Tapi saya juga namanya. ada di dunia bidang kesehatan juga. Oh iya. Jadi saya belajar naturopati di Surabaya. Saya juga punya butik, ya kalau ibu monggo. Punya kalau studio punya juga, Kita lengkap. bisa bikin ini ya, Studio, teman-teman. iya. di Tebet. Saya udah 30 tahun. Saya kebetulan kakak ipar dari Cosilatu, kalau tahu Cosilatu Oh, desainer. Cosilatu. Iya, itu kakak ipar saya. Saya dulu 10 tahun kerja di sana, terus akhirnya buka sendiri, udah 30 tahun. Terus saya juga senang di bidang kesehatan, jadi saya, tapi background saya sebenarnya sarjana ekonomi. Gitu aja. Berarti semuanya bisa. Bisa ya. Bidang kesehatannya kalau All round ya. kalau Apa bidang aja kesehatan, bisa kita ya. bisa kalau beranu nih bisa misalnya Iya, kalau ada bikin ibu yang anu kita bikin seminar. seminar tentang apa namanya hidup sehat seperti apa, Ya, bagaimana ya kan, Kebetulan- jadi jangan hanya obat aja ya. Iya betul, karena sebenarnya kalau obat itu kan medis ya. Medis. Jadi ada yang non medis sebenarnya juga ada, Betul. kayak gitu. Jadi, Bagus juga itu. Apa? Lengkap lah. ya sekarang kan juga banyak kan di luar negeri aja, di Amerika udah banyak yang Benar. naturopati karena banyak sekarang Jadi kita produk-produk tahu yang juga ya. Jadi, apalagi juga produk Indonesia juga sebenarnya banyak ya, cuman emang kadang-kadang dalam tanda kutip banyak yang lebih melihat sisi bisnisnya bukan sisi ininya gitu, jadi banyak yang ya gitu deh. UMKM-nya ada juga. Apa? UMKM-nya kan ada. Oh, Kan? iya. Saya Butiknya ya kan butiknya kan. Iya, termasuk. butiknya Kan UMKM. tadi UAPI juga masuknya ke Nah, dalam. ya kan. Kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan keluarga. Sama kalau mau dimasukkan dalam ini masuk ke kesejahteraan keluarga tadi Bu siapa? Yang dari itu yang nggak masuk itu dia juga minta gabung ke kesejahteraan keluarga. Siapa tuh? Muhyiddin itu loh yang dari PP siapa? Beli Med- kan dari Bukan beliau yang jarang masuk itu loh. Yang dari IPSI siapa itu? Siapa ya? makanya jarang-jarang ketemu jadinya suka. Itu. Ya ketemu acara lagi. Boleh saya tambahkan Ibu? Ya. Tadi kan Ibu bilang keagamaan, jadi Ya. memang saya pendeta, tetapi saya ditempatkan di Soseskel ini bukan dalam keagamaan tentunya, karena udah ada pendeta satu lagi Ya. bidang keagamaan tapi di sini karena memang saya mendalami ya konseling. Ah, bagus. Konselor. Jadi yang stres, yang punya problem yang di keluarga, Betul, gitu betul, ya. betul, betul. Anak-anak atau remaja Betul, bisa betul. dirujuk gitu. Jadi saya mendalami konseling klinis. Nah, itu bagus. Jadi ya konseling, makanya itu datang, makanya saya Cocok itu dipadukan. Iya, konseling klinis misalnya yang stres, yang depresi, karena memang kalau kita luka begini kan kita bisa obati Ya. untuk rumah sakit, tetapi Tapi kalau luka di sini- di Luka di hati nggak ya. ada yang tahu gitu loh. Luka di pikiran kita nggak tahu, sakit mental nggak ada yang tahu itu. Jadi mungkin gara-gara itu saya ditempatkan di sini. Betul, Terima kasih. betul. Iya, jadi terima kasih, senang bertemu. Iya. Jadi kayaknya Semua bagus. punya spesifikasi. Iya. Jadi kita bisa
bertatap muka kalau yang punya begini. Iya. Iya. Jadi kita inilah kegiatan sosial ada konseling ya untuk anak-anak, anak-anak, orang dewasa juga, semua ya. Tapi kan di sini ada ya kebutuhan khusus. Iya. Iya. Enggak, maksudnya kita orang dewasa juga jangan salah loh, ada Iya. sehingga Iya. dia stres mental kan. Iya. Berarti bisa kolaborasi dengan hukum segala dong, Boleh. karena hukum kan juga Iya. menangani Misalnya, itu. Ya, ada. Ah. Sekarang kita di intern dulu lah, intern. Iya, Ini ayo intern, kita iya. panggil siapa yang punya ini problematika tuh banyak. Digabungkan dengan ini loh kegiatan sosial sekarang, misalnya untuk intern Kehidupan dulu, sosial. kehidupan dulu, ya kan Bu? Iya. Gitu kan? Sebenarnya sih semuanya sebenarnya aman. Iya, makanya kita di sini. Ya, makanya, iya. Cuma tinggal Iya, ditempatkan di sini kita bisa spesialisasinya Bu. seperti Tempatkan apa. di sini. Kita misalnya kalau untuk kesehatan dia ada dokter periksa darah. Kita bikin anu kesehatan. Dokter anak Ya kan? juga ada. Ya kan? Dokternya Jadi berapa kalau kita? sosial tuh untuk kesehatan kita bikin. Kita misalnya untuk kesehatannya ke sini. Nanti kalau misalnya terapatinya ya, UMKM. kita kirim ke sini. Holistik. UMKM Kita tambah juga. lagi donor darah. Jadi gitu lah. Iya. Sosial Pas. pas banget. Jadi misalnya kalau kita buat Kegiatan. ada konselingnya, ada. Iya. yang Kita peserta. kesehatannya, iya, siapa yang mau Heeh. konseling sehari. Iya, bisa bawa keluarganya Dia ke bawa sini. keluarga, Heeh. misalnya mamanya atau keluarga nggak bisa Atau banget. anaknya betul, Iya. anaknya bisa, anak Atau- remajanya. Iya, sekarang banyak sekali, terutama Banyak. anak-anak lah, Iya. kasihan lah. Itu anak-anak SD itu ya kebetulan kakak saya Alfa tuh kan dulu kan ikut apa ya ini ya apa namanya partai ya. Terus dia kan emang orangnya senang terjun ke mana ke muku-mukumu itu. Banyak sekali di apalagi Jakarta Utara itu. Aduh, Jakarta Utara, Jakarta Utara. Jangan dibilang. Jadi Ini yang punya seba- Jakarta Utara nih Jadi beliau. sebagian terus terang ada orang-orang yang nggak mampu itu kebetulan ibu saya punya yayasan. Nah, Yayasan Kasih Sayang Ibu, Yayasan Fauzia. Jadi kita beberapa yang benar-benar emang kita selalu datang. Jadi kita Ibu Doli Krishna kan punya Iya. ya kan? yayasan. Jadi kita membantu lah dengan sembako, dengan sekolah, dan ada yang udah lulus, jadi ada yang udah. Jadi kita emang ya bisa lah mungkin nanti berkalkulasi untuk saya sih sebenarnya pengennya juga anak-anak itu kasihan karena anak-anak itu kan Iya. aset bangsa ya. Dan itu yang kita bisa Konseling Itu nanti gitu. masa Jadi kita depannya kan- ya. Karena pasti ada apa ya, karena dia mungkin ditinggal dari satu tempat yang di situ makan, di situ tidur, di situ orang beribut berantem apa itu kan psikologinya itu bagus banget Iya. untuk konselingnya bagus banget. Iya betul. Iya. Kita bisa nggak usah jauh-jauh lah, misalnya banyak orang sekarang, apalagi sekarang itu lapangan pekerjaan nggak ada ya. Sekarang banyak kali anak bunuh orang tua, coba bayangin. Jadi kemarin aja yang lagi viral itu anak-anak itu mukulin orang tua tuh baru. Iya, makanya Aku itu kan. bilang anak durhaka lu mati aja. Tapi sebenarnya anak itu juga di samping ya, sebenarnya nggak bisa disalahin juga ya. Dia tuh sebenarnya juga apa ya? Contoh dia melihat lingkungan Dia juga. nggak bisa mungkin Dan- tidak bisa mengekspresikan ke orang, dia akhirnya ke orang tua. Dan mungkin juga kalau dia normal dia tentu nggak akan. Iya, betul, dia, betul. dia pasti punya Bisa punya berpikir, iya, pikirannya. Nggak terpantau itu waktu Iya. kecilnya dia Iya. nggak terpantau sehingga anaknya normal-normal Jadi aja. anak itu kan lahirnya ya istilahnya suci kan ya, yang putih merah hijau kan orang tuanya. Jadi mungkin lingkungan orang tua itu Pengaruhnya sebenarnya besar itu besar lingkungan banget. gitu. Jadi- Keluarga, Iya. lingkungan jadi itu. gini, jadi tuh anak-anak itu kenapa anak-anak itu dikasih pensil, karena kalau dia tulis salah bisa dihapus. Tapi kalau orang tua kan dikasih pulpen, nah, kalau sudah salah itu nggak bisa dihapus. Itu kan jadi prinsipnya memang begitu. bisa dihapus tapi membekas. Nah, kasih spidol, apalagi spidol kita berbekas. Jadi memang salah satunya itu kita punya program ya. Kalau bisa sih kita memang harus dikit-dikit, belum semuanya datang, tapi kita tetap mengejar waktu. Iya. Apapun yang harus kita lakukan, kita sudah mengadakan pertemuan di tanggal 25 ya, untuk melakukan kegiatan yang akan Sosial lakukan. Karena ini saya dapat WA dari ibu kemarin, ini WA dari ibu langsung ke saya, dikasih mentahnya kita kelola sendiri. Ya gitu. Dan saya kan di bidang kesehatan ya, apa yang saya mau ini, makanya saya kumpulkan ibu-ibu apa yang bisa kita Kerjakan. pikirkan dan kita pecahkan bersama dari bidang kita masing-masing. Karena kan di sini kita dari berbagai bidang organisasi, ayo mari kita sama-sama memecahkan masalah ini sehingga apa yang kita bisa
dibuat dari kemauannya ibu ini. Salah satunya mungkinnya dari bidang kesehatan atau dari Sosial, atau dari kesejahteraan keluarga, kesehatan keluarga atau kesejahteraan keluarga. kesejahteraan keluarga atau dari sekolah atau dari mana ya, itu termasuk gitu. Jadi kita pilih salah satu yang mungkin untuk nanti di Hari Anak Nasional. Jadi ini ceritanya Hari Anak Nasional dia minta. Walaupun kita nanti ini tidak di HKN, tapi kita minimal kita sudah melakukan kegiatan ini. Apa kita melalui Zoom atau melalui apa? Ini loh, kita sudah melakukan kegiatan HKN. Kita mengumpulkan orang-orang yang berhubungan dengan kita untuk HKN ini. Apa sih HKN itu dan bagaimana kegiatan di HKN nanti yang akan datang gitu. Misalnya apa terhadap anak, kita bisa panggil narasumber yang berhubungan misalnya kekerasan anak, kekerasan rumah tangga kan, atau kolaborasi dengan mereka gitu mungkin ini. Seli Ernawati siapa? Seli Ernawati ya? Ya, Seli. Bukan? Seli, anggota kita Ya lo Bu. di atas ya. Oh iya. Seli itu. ada namanya pasti udah di Iya, anggota kita. Soskesel. saking kebanyakan. Dia nyari ruangan kali. Soalnya judulnya ruang ketua. Iya kan? Iya, orang saya tadi juga masuk di situ. Kita Saya tapi mohon maaf banget Pak, tanggal 3 Juli saya lagi di Malaysia lagi. Masih Malaysia banget. Enggak, kita kan gini, kita nggak bikin di tanggal segitu. Iya, ya. bisa sih di Tanggal Kita di tanggal 1 lain, sampai nanti dengan hari 23 hanya kan di aja. tanggal 23. Iya. Tapi kita bikin sebelum tanggal itu kali Iya, ya. bisa jadi rangkaian acara Iya, gitu rangkaian ya. acara, gitu. Boleh saya Menyambut Hari Anak Oke, baik. Terima kasih. Jadi memang seperti Bu Magdalena katakan bahwa ini begini dikasih oleh Ibu Nani. Itu berarti kita diminta dan dipercayai untuk menggodok ini. Nah, kalau kita lihat di sini memang ini dimulai acara dari 1 sampai 23 Juli dan puncaknya 23 Juli nanti. Ya, jadi ada lebih dari 3 minggu. Iya. Itu berarti kita diminta untuk merancang acara atau kegiatan untuk anak-anak mulai dari yang disebut anak itu ya 0 ya sampai 18 tahun. Maka memang jelas di sini kalau kita lihat itu PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Iya. Bahkan tidak hanya mereka tetapi juga anak berkebutuhan khusus, Iya. anak wilayah 3T, ya, forum anak, OSIS, komunitas anak, diaspora anak, termasuk juga pesertanya itu orang tua, guru pendamping anak dan organisasi perempuan. Termasuk kita ya. Itu berarti ini sebuah kesempatan gitu buat kita. Nah, bentuk kegiatannya sudah dikatakan di sini ya. Tapi yang mau saya katakan di sini adalah dalam setiap kegiatan itu yang saya lihat yang diharapkan goalnya adalah berefek ya. Tertoreh itu anak memiliki pemahaman cita-cita nilai nasionalisme, ya. Kemudian masyarakat sadar pentingnya peran anak dalam bangsa. Ya, selama ini kan anak itu kelas 2 ya, nggak diikutkan, gitu ya. Tapi ini media untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa anak itu mungkin dari budaya anak itu belum dihitung ya, selalu disisihkan. Tapi sekarang anak itu harus naik panggung gitu, karena mereka lah pemegang ya kendali atas masa depan bangsa ini. Kemudian yang paling utama sasarannya adalah terbangunnya ruang aman dan ramah bagi anak, karena banyak yang tidak aman bagi anak. Nah, betul. Jangka panjangnya dari kegiatan ini adalah terbentuknya generasi emas tahun 2045 ya. Dan itu dimulai dibentuk dari sekarang yang berakhlak. Jadi kegiatan ini berakhlak mulia dan kompeten, kepemimpinan anak di daerah hingga nasional, Indonesia emas dari anak-anak masa kini. Nah, sehubungan dengan ini Ibu, mungkin kita akan bicara dulu tentang apa, kita harus kenal dulu anak. Maksudnya begini Bu, apa hal-hal yang mungkin ada ya, apa hal-hal yang katakanlah yang viral sekarang ini masalah anak. Saya sehubungan dengan nasionalisme ini ya, nilai nasionalisme yang paling lekat dalam pikiran saya sampai sekarang adalah kejadian di Riau
Di Riau ya itu yang seorang anak itu dibully sampai Dibully, ya. kelas 2 SD Betul. karena dia berbeda ya, dalam hal ini karena dia beragama Kristen dan orang Batak kebetulan pada saat itu sangat menyedihkan sekali. Anak-anak tuh ya, jadi ini memang sudah SOS nih, rahasia nasionalis. Iya. Nah ini salah satu mungkin perlu menurut saya ini satu program yang kita anggap serius gitu, dan kita buat di sini bagaimana membangun rasa nasionalisme anak-anak Indonesia bahwa kita ini saudara walaupun berbeda-beda ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika dalam Pancasila itu perlu disosialisasikan kembali kepada anak-anak. Mungkin juga ini nggak tahu ibu-ibu, tapi saya masih ada PMP, pendidikan moral Pancasila waktu sekolah. Ya itu masih, itu sekarang sampai sekarang masih kok. Kan katanya nggak ada. Tapi sekarang udah digerakkan lagi kok. Iya, jadi Kayaknya itu ada Tapi itu. mesti dari dasar. nasionalisme Kalau pacaran masih itu satu ya. Jadi nasionalisme anak-anak itu sehingga semangat nasionalisme kepada anak-anak. Jadi khusus konkret saya ibu bagus sekali ya kalau salah satu yang menjadi fokus kita dalam kebutuhan anak itu rasa nasionalisme. Mungkin itu kita bisa lakukan secara Zoom kali ya, sehingga itu bersifat nasional ya, itu satu. Kemudian yang kedua ibu, saya juga mengingat anak-anak ini yang sudah banyak sekali candu dengan games ya, tidak peduli, dan ini dampaknya ini yang mungkin tidak disadari anak, termasuk orang tua yang hanya demi anak itu dia kasihin, iya. kualitas. Nah ini kesadaran ini juga perlu diberitahu kepada anak ya, anak-anak dan juga orang tua. Jadi masalah edik atau kecanduan gadget ini ya ditinjau secara holistik dalam arti kesehatan, dampak mental dia ya, dan juga tadi dikatakan itu dampak etika. Nggak ada lagi, nggak peduli lagi dia mau sekolah, nggak peduli lagi ya, nggak tahu di mana yang prioritas lah. Yang ngomong udah dicuekin. Iya, dicuekin, nggak peduli lagi. Jadi itu yang kedua, dan yang ketiga juga adalah termasuk udah kurang etika ya, etika bagaimana nggak ada lagi, nggak ada lagi gitu sama orang tua ada ya. Padahal Indonesia itu adalah negara bangsa yang beretika ya, bersopan santun ya, bergotong royong. Jadi nilai-nilai keindonesiaan sudah perlu udah hilang ya. disosialisasikan kembali gitu, sehingga anak-anak itu bangga ini loh, kami ini bangsa yang bermartabat gitu. Kita punya nilai-nilai dari nenek moyang kita yang luar biasa. Nenek moyangku seorang pelaut. Bagaimana anak-anak Indonesia itu bangga dengan sumber daya Indonesia ini ya. Lautnya semuanya itu yang perlu dijaga. Itu saya rasa juga perlu. Jadi anak-anak juga disadarkan untuk betapa penting kayanya bumi Indonesia ini, alam ini ya, sehingga memang dia bisa hidup di sini tanpa pergi ke Kamboja. Iya. Ya, tanpa pergi ke Thailand yang nah itu saya rasa perlu gitu. Tanpa kabur dulu aja. Pastinya Tanpa kabur dulu aja. sama sendok-sendoknya ya. Jadi itu yang saya lihat perlu juga yang karena memang anak ini anak dan orang tua itu. Jadi kita sekarang tinggal bagaimana untuk melakukan ini secara nasional. Iya. Jadi Soalnya waktunya pendek nih Bu. 23 hari Bu. Mungkin minggu pertama apa ya? Iya. Zoom meeting kita minggu kedua apa, minggu ketiga temanya apa, dan puncaknya di 23 itu gitu. Lalu action kegiatan. Iya, jadi tinggal apalagi sekarang Zoom meeting kan ada, tinggal flyernya apa, kita panggil orang. Kita bisa bekerja sama juga dengan tembakau. Ya. Kalau tembakau tuh untuk yang merokok kali ya. Iya itu juga. Itu LH itu, Anak-anak bidang LH. Merokok, kafe, ya kan, narkoba itu jadi Baik, tindakan-tindakan yang enggak anak melakukan kekerasan seksual. Jadi memang udah rusak lah memang. Kalau kita jujur dengan berita-berita yang setiap hari disodorkan, kita harus
melihat ini kondisi yang sudah emergensi sebenarnya. Dengan situasi yang seperti ini, berarti kebangsaan kita ini sedang diuji gitu ya. Artinya rapuh gitu ya. Kalau kita tidak peduli dengan lampu merah ini, ya, di anak-anak aja pun sudah rapuh begitu gitu. Atau ya, ini kan waktunya memang sudah pendek ya. Jadi apakah kegiatan ini supaya nyata? Supaya nyata gini, apakah kita mau bikin kayak orasi di Bundaran HI atau mau bikin Zoom? Kita Kan ada satu Zoom gitu ya. Tapi menurut saya kalau Zoom yang sasarannya ke anak-anak ini kurang tepat. Anak-anak diajarin ini. Orang tuanya kan sebenarnya anak-anak itu kenapa begitu karena pendidikan. Ya betul Kalau emang. kita bikin jalan yang di itu aja di Monas di mana sih di HI. Car Free Day. Karena kalau kita lihat di sini satu. ya, Car Free Day lebih mengena kali ya. Gitu ya. Jadi Car Free Day 1, Zoom 1. Kita ajak Endek Terus saya dulu ke Wani. 2 kali. ada TVRI, Kita bikin- ada kita TVRI juga di sini. Kita bikin apa namanya? Bikin Spanduk. antara lain mungkin kekerasan terhadap anak, gitu kan? Stop terhadap kekerasan anak. Terus apa lagi yang kita bikin gitu loh? Orasi-orasinya kayak gitu kan. Tanggal 23 itu hari Rabu. Jadi hari di hari Tanggal 20-nya di Car Free hari Day. Sabtu. Kalau Car Free Day hari Minggu kan? Car Free Day-nya kan Sabtu ya? Minggu. Tapi udah itu minggu. Minggu itu Minggu. bukan Sabtu ya? Bukan. Hari Minggu ya, hari Minggu Minggu. bisa kali ya? Tapi saya nggak bisa, mohon maaf. Sekarang mesti berangkat tanggal 15 sudah. Iya, ya. Apa sebaiknya ini ya menentukan di puncak acara tuh mau ada apa, Orasinya. baru kita nanti akan tahu rangkaiannya seperti apa untuk sebelum-sebelumnya gitu. Puncak acaranya dulu kita 23 mau Juli ya. biasanya kalau Iya, Rabu 23 Juli. Rabu. biasanya menghadiri gitu kalau puncak acara Iya. itu kan udah ada Sudah ada. biasanya di tangan ini Iya. gitu ya. Nanti kalau hari ngirim berapa orang? Ini kan akan ditayangkan kan, ini loh kegiatan Wani gitu kan salah satunya. Kita pokoknya yang bisa, yang mana kita bisa ambil yang gampang ya kan? Ini Bu temanya anak sehat, cerdas, bahagia menuju Indonesia. Itu temahan sekarang ya, tahun ini. Iya. Oke. Menuju Indonesia Emas 2045. Ini belum ada yang ini ya, apa sih Yang namanya? nulis kan. Yang tulis. Ini beliau tulis tuh. Kan sekretaris. Iya, ini kan sekretarisnya. Itu salah satunya. Jadi Iya, ya, jadi pembinaan. kalau kita lihat di sini Bu, metode pelaksananya itu ada 5 melalui Zoom, YouTube, IG, Instagram, TikTok. Jadi Medsosnya ya. tinggal kita Itu, buat kita hybrid, buat. seminar ya. Bisa buka. ini Bu, ini punya Ibu punya apa lagi Bu? Punya Studionya ya. Studionya udah ada. Kayaknya di ini. Oh, gitu. sudah Iya, jadi kita pakai anu juga bisa. Oh, Pakai iya. masuk ke ID. Ini kan Bisa, cucunya ya kan? Bu itu Karena kalau kita bayar nilai. Mungkin Ibu Iya, Ibu adiknya. Nani boleh bicara. Adiknya iya. Betul. Nanti kan kita akan Alfa undang dia sekarang nanti, di mana, ya Mbak kan? Alfa Kita itu? ajak dia. Ada, masih Jadi kita ada. secara TVRI dengan ya dengan Mirip kan? tema ini. Ya mirip Ivo. Betul. Tapi Ivo. Tentang apa itu tadi? Ini namanya Namanya Ivo juga Aska Baby. juga. Antara lain kita akan bikin itu Baby Aska. surat anak itu tidak menghindari apa namanya? Surat anak itu apa lagi namanya? Sunat anak perempuan Bu. Ya, Bahaya. apa sih yang kata-katanya gitu tadi saya baru ingat itu kekerasan terhadap sunat anak ya. Surat anak termasuk kekerasan terhadap anak gitu. Iya, Gitu iya, artinya. betul. Sunat anak perempuan. Anak perempuan, terhadap- yang termasuk khusus anak kekerasan perempuan. terhadap anak itu melanggar undang-undang pasal sekian itu ada, ya kan? Gitu. Sekalian bikin hitanan masal aja. Iya. itu ada undang-undang. Kalau hitanan masal kan untuk laki-laki boleh emang. Kalau ini yang untuk perempuannya yang nggak boleh. Jadi kalau kita mau orasi yang jalan pagi-pagi itu, nah kita bikin itu aja. Mau lebih gampang itu kan, misalnya kita kumpul berapa organisasi, kita pakai baju apa gitu, baju kewani kan ada tuh baju kaos kewani. Udah kita jalan pakai orasi gampang, itu satu yang gampang. Iya, nah itu tanggal 20 ya. Oh itu yang gampang kan? Iya, Nggak perlu anu. Mungkin kita apa dulu kita Belum punya baju di mana? Nanti Beli di Pak Partono. nanti ada Kaos ya, kaos, ya kan? Apa baju? Kaos Kaos bukan. nggak kaos kewani. Oh kalau itu
Kalau jas Biasa baju Enggak, ya. bukan kaos Kita pelangi. data dulu. Enggak, maksudnya ini juga belum punya Iya, kan. Yang bisa dikerjakan Ke di Pak rumah ya. Pak Partono. Yang lebih mudah dulu. Artinya kalau kita jalan long road gitu apa-apa tema yang mau kita Ya, sampaikan, nah, misalnya betul. tadi sunat anak, Sunat anak, tadi kekerasan. hadir, ya itu yang kita stop, kekerasan terhadap anak, itu yang Seksual, seks apa namanya? kekerasan Stop seksual. seksual, gitu kan. Pewani pokoknya ada tetap Nanti melakukan. kita bawa itu. Pewani mendukung Kampanyenya toh. ya Iya, Pewani kampanye. apa sih namanya? Pewani itu menghujat apa mengapa ya? Ya kan? Seksual anak kan gitu kan? Menolak. Menolak sih nggak mesti jadi gitu. Yang lebih tajam, menolak tajam. Kan yang lebih keras lagi. Iya, karena nolak Mengutuk. Mengutuk tindakan Kekerasan. termasuk perkawinan anak, Iya itu dia. termasuk seksual anak sedini kawin di bawah umur, ya kan? Kita apa dulu? Karena perempuan kita kan, itu termasuk. Jadi ini dulu acaranya dulu apa nih? Kalau saya bilang sih 2 aja cukup ya, 1 Zoom, 1 yang Langsung ndak itu apa di jalanan Sama itu. kita sama di Petra itu kita kumpulin ibu-ibu itu berdampak juga. jadi Kalau 3. udah posyandu kan kita kumpul kita ke situ, Jadi baru 3 kita ya? masukin ibu nih, Iya. apa namanya? Kita buka ruang konseling. Ya, Konseling. atau kita bikin ruang konseling di sini. Iya, bisa di sini. Kita bikin ruang konseling di sini. Konselingnya itu ibu-ibu dan anak. Iya, ibu. Bisa. ibu-ibu. Makanya kita targetkan Bisa. ruang konseling. Bisa. Kita bikin ruang konseling antara lain yang memunculnya ruang konseling tentang apa gitu ibu, ya kan? pokoknya aja. Nah terus ini ruang konseling Bu Baby tentang apa gitu kan? Wah, Bu. oh silakan. Ruang konseling Ini tentang aja Bu, di apa aja? Nggak usah Bu, nggak usah ini aja satu aja. Saya. ini ruang konseling tentang apa gitu loh, ya kan? Ada ya. Jadi yang Jadi yang dia bikin sehingga oh aku harus hadir gitu loh, ini apa gitu, ya kan? Yang menarik. Yang Iya. menarik. Jadi ini ada gula, ini ada semut, jadi dia datengin tuh. Gitu. Jadi konseling apa sih gitu kan? Konseling terhadap Jadi yang menarik ya konselingnya gitu loh, menghasilkan. Kalau nggak bikin seminar aja Bu. Kalau seminar kan Zoom. Kalau konseling ini nyata, konseling itu kan nyata bener kita bikin Iya. ruangan konseling. Ada tatap booknya muka. gitu. Iya Iya. betul. Jadi kalau seminar beda. Kalau seminar itu kan duduk rapi orang. Kalau konseling langsung ada tindakannya. Kayak bazar-bazar. boleh gitu. seminar Tapi dulu, booknya- habis seminar. Kalau soal konseling ada Langsung. solusi gitu maksudnya. Kalau Jadi sudah langsung ada di akarnya itu nanti ada pakarnya, itu Bu. ada booth-boothnya. Ada pakarnya yang berbicara. Biasanya kan kalau dari partai gitu bisa Boleh. mengusahakan ruang-ruang di gedung-gedung MPR tuh ruang sidang Nusantara itu kan depannya kosong tuh biasanya suka ada booth-booth. Nah itu bisa tuh ada booth konseling. Nanti kita Misalnya bikin, nanti dari kalau kita bikin di sini itu ruang konseling ada di OPA. Kita bikin, ya kan? Sama ruang satunya lagi di situ kita bikin. jadi ruang konselingnya mau Langsung. sustain gitu ya, terus gitu. Iya. Ya kan? Anak atau mau apa narkoba atau apa gitu ya. Narkoba enggak Zoom meeting itu ini nasionalis itu, karena itu dia. Jadi tema nasionalis. Jadi menumbuhkan rasa nasionalis terhadap anak-anak. Jadi harus ada pakar yang ngomong gini kan. Kalau gitu kita bisa pakai itu tagline yang kabur aja dulu, emang beneran nggak mau balik. Maksudnya judul-judulnya kabur aja dulu solusi itu kalau mau nasionalis. Nanti kita bisa panggil tuh pembicaranya anak-anak Indonesia, mungkin mau diaspora yang kuliah di luar negeri gitu ya, merasakan menceritakan bagaimana mereka Mereka di luar rindunya negeri gitu, ya kan? dengan Indonesia gitu. Itu bisa atau mau dari kementerian. Kementerian dia sudah biasa gitu ya. Berarti yang dari luar itu Kalau anak-anak. tadi kan PPPA tuh biasanya suka konseling tuh dia. Biasanya suka. Terus nanti di situ di Zoom meeting itu ada launching. Salimah ada nggak yang dari Salimah Oh. gitu? Ada. Ya. Banyak. Dari Nah, nanti di situ ada diakhiri dengan launching Iya. gitu.
Terus kalau bisa dicari nih anak-anak ini yang sukses-sukses itu kan pasti punya cerita Pengalaman, misalnya, ya. Saya dulu misalnya susah ini gitu. Dari situ nggak usah banyak-banyak, mungkin 3. Ya, nggak Atau usah misalnya banyak-banyak. mau mewakili dari benua-benua, misalnya ada yang dari benua Amerika, dari misalnya Jepang misalnya gitu ya, dari Eropa, dari Timur Tengah gitu. Yang mereka atau Australia gitu ya, 5 aja. Kan kalau anak sih menurut saya lebih ke yang lagi sekolah ya. Iya. Nah, yang lagi kuliah di luar Nah, negeri ini anak itu. yang lagi kuliah di luar. Jadi lah gitu. Peserta sasaran kita kan anak-anak Iya aja. SD, SMP, SMA. Iya, aja berarti SMA. Oh, jadi kalau SMA, saya bilang SMP. dasarnya tadi itu kan rasa nasionalis dalam perspektif Bhinneka Tunggal Ika itu. Saya angkat tadi hal yang viral itu Bu, ketika ada anak kelas 2 SD yang dibully, bahkan dibunuh ya, dan dipukulin sampai mati gitu loh. Nah dari situ, jadi memang anak-anak ini yang kita lihat gitu, bagaimana caranya gitu loh, untuk menumbuhkan rasa nasionalis terhadap sesama bangsa Indonesia. Berarti targetnya mau usia SD. Inilah Zoomnya SD, ini kan kita, SMA. ya maksudnya Jadi, nggak, kalau bisa sih menurut saya lebih fokus gitu ya. Kalau ibaratnya kan cara itu kalau SMA aja gitu, karena pasti beda gitu loh. Kita ngobrol sama anak SD sama Iya. anak SMP, SMA kan. Iya, jadi saya rasa dari SD. Nah berarti SD-nya SD, mungkin yang offline, Iya. karena kalau online Nah itu tadi SD saya, kayaknya iya SD SMP, karena ini memang tanggal 20, saya nggak tahu kapan mulai sekolah ya SD SMP. Nanti di Juli kali dia baru. Iya, makanya momen itu gitu loh, momen itu yang belum. kita Kalau nggak salah sih kita belasan ya, belasan sih kayaknya. Bisa. jadi momen itu kita pakai gitu loh. Kalau tak mampu jadi pohon beringin tinggi di puncak bukit yang tegak berdiri sendiri, jadilah belukar yang akarnya menjalar, tumbuh melindungi tebing tepian danau.